Haleluya. Senang rasanya bisa berada kembali di tempat ini. Bagi saya mungkin sudah bertahun-tahun rasanya saya tidak datang ke gereja ini, tapi saya percaya walaupun kita sudah tidak lama berada di rumah Tuhan, tapi kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan tidak akan berubah. Mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami masalah yang begitu berat dalam hidup kita pada saat-saat terakhir ini, tapi pujian yang pertama mengatakan Tuhan Yesus akan selalu menunjukkan kasih-Nya yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian pertama yang berjudul Sungguh Indah, karena seperti itulah nyatanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, kasih Tuhan selalu ada dan tidak pernah sia-sia. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini Bapa. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu kehadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami pada malam hari ini untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Bapa, kami tahu mungkin ada beberapa di antara kami yang mengalami masalah yang begitu berat. Kami tahu dunia saat ini sedang dilanda dengan kepanikan, dilanda dengan masalah yang begitu besar yang dikarenakan pandemi ini. Tapi kami percaya firman-Mu berkata dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7, walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sisi kananku, itu tidak akan terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami percaya pada malam hari ini kuasa-Mu dan mujizat-Mu masih terjadi sampai detik ini Bapa. Kami imani itu, kami terima mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hati kami fokus untuk mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya masing-masing kita memiliki sukacita dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu pada saat ini saya mengundang kita semua yang menonton ibadah ini secara online, jikalau mau berdiri di rumah kita masing-masing, kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Pujian yang pertama mengatakan jangan lelah, karena walaupun kita lelah menghadapi kondisi yang ada di dunia ini, tapi Tuhan berkata jangan lelah untuk terus giat melayani Tuhan, jangan lelah untuk terus mencintai Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lelah juga untuk mengasihi kita. Kita bersukacita pada malam hari ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sampai bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Pujian selanjutnya, saya percaya kita pada malam hari ini masih merasakan semangat muda dalam diri kita. Nah, kita akan menyanyikan pujian Tuhan dengan bergoyang dan berdansa seperti Daud menari. Pujian yang kedua yang mengatakan, Yesus kekasih jiwaku.
disertai dengan shalala. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalala, shalalalala, 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 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Silakan duduk bagi kita semua. Pada saat ini kita juga akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari Mbak Suluh Eben. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nyanyian bala keselamatan nomor 323. Ku suka menceritakan cerita yang benar. Ayat yang pertama dan kornya, setelah itu kita akan mendengarkan kesaksian. Ku suka menceritakan cerita hal surga, dari hal kemuliaan Yesus dan kasih-Nya. Ku suka menceritakan cerita yang benar, dalam yang memberikan kepuasan besar sampai masuk di surga. Selalu ku mau bercerita cerita itu yang lama, Yesus dan kasih-Nya. Haleluya. Oke. Haleluya, selamat malam teman-teman semua. Rasanya teman-teman melihat saya kayaknya tidak terlalu asing atau tidak terlalu bagaimana gitu. Karena saya pasti muncul di setiap ibadah GPS. Dan pada malam hari ini kesempatan yang saya ambil karena saya mau mengucap syukur pada Tuhan, dan ucapan syukur itu saya membagikan kepada teman-teman di ibadah GPS malam hari ini.
karena Tuhan itu begitu baik. Saya yakin kita semua juga merasakan kebaikan Tuhan, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Bukan kita merasa kebaikan Tuhan itu kurang dibandingkan masa-masa sebelum pandemi, tapi saya yakin kita semua merasa kebaikan Tuhan itu semakin besar gitu. Semakin hari ada saja Tuhan itu memberkati kita. Mungkin apa yang mau saya ceritakan tidak terlalu wah atau tidak terlalu beda dengan yang lainnya. Saya mengucap syukur karena memang Tuhan selalu memberikan saya kekuatan, kesehatan. Saya mengucap syukur Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan di keluarga saya, karena ya bisa dibilang masa pandemi ini masa sulit ya, banyak orang yang kena dampaknya, tapi puji Tuhan kalau kami masih bisa hidup dalam kecukupan yang disediakan oleh Tuhan. Terus juga dalam segala hal yang harus diadaptasi dengan masa pandemi ini, maksudnya diadaptasi ya seperti ibadah harus online, terus banyak hal yang berbeda yang dilakukan, itu semua Tuhan perlengkapi saya begitu. Awalnya teman-teman mungkin yang ikuti ibadah online dari pertama-tama kali kita harus ibadah online, kayak amatir sekali kan, segala siaran kita amatir sekali, mungkin banyak hal-hal yang terjadi di luar kemauan kita. Tapi Tuhan memperlengkapi saya dengan memberikan saya kemauan untuk belajar, kemauan untuk bisa menambah ilmu, membuat siaran yang lebih baik. Ya mungkin apa yang bisa kita buat sekarang ini masih banyak kekurangan, saya yakin itu. Tapi Tuhan memampukan saya begitu untuk bisa mempersiapkan semuanya. Tuhan memampukan saya untuk bisa memberikan, sehingga teman-teman dan juga para jemaat bisa tetap mengikuti ibadah melalui ibadah yang dilakukan di sini melalui siaran. Dan itu menjadi kesyukuran saya sampai pada saat ini kita masih bisa bersama-sama melakukan ibadah melalui hal-hal yang Tuhan pakai saya untuk mempersiapkannya, dari bermain musik, terus edit, terus upload, bikin channel YouTube yang kita udah bisa akses sekarang. Itu semua karena kalau bukan mau dibilang mengharapkan ya, tapi kalau bukan karena masa-masa sulit seperti ini, bukan masa-masa pandemi ini, mungkin tidak ada kemauan saya untuk bisa belajar itu semua. Tapi ada saja cara Tuhan untuk memperlengkapi kita. Itulah makanya saya berharap gitu, harapan kecil saya dimana kalau kita bisa kembali bertemu lagi. Kalau teman-teman tahu itu ada itu semboyannya Nike di iklannya. Ya ini kan nggak bersponsor ya, jadi nggak apa-apa lah mau sebut merek apapun. Nike pernah bikin iklan tuh kata-katanya begini, we will back stronger gitu. Kita akan kembali lebih kuat, kita akan kembali lebih hebat. Bukan kita kembali kita sama aja dengan sebelumnya, tapi kita nanti di masa semuanya kembali normal lagi, kita menjadi orang yang lebih baik, kita menjadi orang yang lebih berpengalaman, karena kita memperlengkapi diri kita selama waktu-waktu yang diberikan ini. Jadi itu saja teman-teman, semoga kita semua selalu dalam berkat Tuhan dan kita masih bisa mengikuti ibadah. Jadi selamat menikmati berkat yang Tuhan selalu sediakan melalui ibadah kita yang kita lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya yakin kita semua diberkati oleh kesaksian dari pembawa sulu Eben. Seperti yang dikatakan tadi, kebaikan Tuhan tidak berubah. Ya mungkin walaupun di masa-masa sulit ini, tetapi kebaikan Tuhan selalu sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya masih membuka ruang kesaksian untuk saya sendiri bersaksi. Sebelum itu kita akan menyanyikan ayatnya yang kedua dari nyanyian Bola Keselamatan nomor 323. Ku suka menciptakan cerita yang indah dari segala hayalan, jauh lebih mulia. Ku suka
Tuhan, pada malam hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, khususnya yang baru-baru ini ketika hari Minggu lalu tanggal 21 Juni 2020 Tuhan telah mengizinkan saya untuk bisa merayakan ulang tahun saya yang ke-18 tahun. Saya sangat bersyukur karena selama masa transisi dari 17 sampai umur saya yang ke-18, saya mengalami perubahan bisa dibilang sekitar 180 derajat. Karena ketika masa-masa yang dulu, saya mungkin masih dibilang masih agak malas-malas sedikit dalam beraktivitas, terutama di rumah atau di lingkungan masyarakat saya, tapi puji Tuhan karena adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita semua untuk di rumah aja, saya mengalami sangat banyak perubahan. Yang seperti contoh kecilnya mungkin dulu ketika saya bangun tidur karena saya terburu-buru ke sekolah, saya tidak merapikan tempat tidur saya, atau saya tidak melipat kembali selimut yang saya gunakan, tapi beberapa akhir-akhir ini saya selalu melakukan itu menjadi rutinitas saya, seperti bangun langsung merapikan tempat tidur saya dan berdoa, tapi biasa juga berdoa dulu terus merapikan tempat tidur, lalu melanjutkan aktivitas-aktivitas yang berguna bagi, bukan untuk saya tapi bagi seisi rumah, seperti membersihkan rumah itu sendiri dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, dan saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan kebetulan. Saya percaya itu semua adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan sudah mengaturnya jauh sebelum kita ada di dunia ini, dan kehendak Tuhan pasti luar biasa indah. Semoga kesaksian itu bisa memberkati kita semua. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku. Setelah itu saya mempersilahkan Ibu Mayor Nyonya Kasiat Hondro untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Hanya dekat Allahku, aku tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Nyanyikan kembali pujian.
Luar biasa teman kita Jonathan pada sore hari ini dapat menjadi berkat bagi kita dalam memimpin ibadah GPS pada saat ini. Saya senang bertemu kembali dengan rekan-rekan GPS yang berada di rumah, yang sedang beribadah saat ini, dan di mana saja pun rekan GPS berada, Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul walaupun kami berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, dan bahkan kebenaran firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan dan juga uraian firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahami dan fokus untuk menerima berita keselamatan itu atau berita firman Tuhan yang menguatkan kami lagi di dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan tolong hamba-Mu agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan suara hati Tuhan untuk Tuhan sampaikan kepada kami, dan kuasa Roh-Mu akan menguatkan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, dan ampuni kami dalam segala dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita kaitkan dengan masa yang kita hadapi saat ini, tetapi Habakuk mengatakan semuanya itu bisa dia hadapi karena Tuhan adalah kekuatannya. Ia mengatakan, aku beria-ria dalam Allah. Aku bersorak-sorak dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para anak muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup sehari-hari kita selalu berhadapan dengan berbagai hal, baik lingkungan keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan juga di lingkungan tetangga kita, bahkan di gereja, dimanapun kita ada. Tadi Saudara Jona mengatakan bahwa sepertinya bertahun-tahun baru lagi ke gereja ini. Tidak hanya Saudara Jona merasakan hal itu, kami dan kita semua, karena kita rindu untuk bersama-sama dalam kita beribadah dan memuji memuliakan Tuhan. Tidak semua yang kita harapkan terjadi. Setulus apapun motivasi kita, selalu ada hal yang bisa menimpa kita. Ada saja hal yang menggeser kita, ada saja hal yang menyusahkan kita, bahkan ada saja yang memukul kita. Walaupun motivasi yang baik yang kita lakukan. Ada
berita dari kampung saya, suatu peristiwa semalam, ada anak muda yang sedang main HP di halaman, lalu temannya itu main gitar, menyanyi, dan mungkin terganggu itu kepala desa. Lalu datang itu kepala desa dari rumah, lalu langsung dia tampar itu yang main HP tadi itu, padahal dia hanya main HP. Dan apa yang terjadi itu suatu masalah besar, satu kejadiannya sampai dipanggil polisi untuk menangani hal itu. Karena apa? Dia tampar dan keluar darah dari hidung anak itu. Nah, kadang-kadang kita tidak harapkan seperti itu, tapi itu terjadi, saudaraku. Ada pula saat di mana apa yang kita tabur atau yang kita tanam tidak bertumbuh atau tidak tumbuh. Ya, pernah saya saksikan di gereja sini bahwa saya pernah tanam bunga, bukannya tumbuh naik subur, malah semakin kerdil, semakin kecil, mati. Kadangkala seperti itu. Apa yang kita panen ternyata busuk. Kita panen, tapi bukan hasil yang segar, tapi busuk. Dan apa yang kita tanam menghasilkan kekecewaan. Ya, tidak memberikan kita senang, sukacita. Apa yang kita tanam tetapi mengecewakan. Karena apa? Gagal segala apa yang kita tanam. Dalam hidup materi, kondisi seperti ini membuat orang mengalami rasa tertekan. Ya. Dalam hal materi, kondisi seperti kini yang kita hadapi, masa sulit yang luar biasa, membuat orang mengalami rasa tertekan karena masalah bertubi-tubi dan terus tak berkeputusan. Artinya terus-terus. Ini kurang lebih, sudah lebih 3 bulan kita menghadapi hal ini, masa yang sulit ini. Dari soal kesehatan, dari soal penghasilan, suasana di rumah, ya suasana di rumah mungkin tidak seperti biasanya. Semua kumpul di dalam rumah, yang tadinya barangkali ada urusan ini keluar, tapi kali ini, ya kita hampir 3 bulan kita bersama-sama terus di rumah. Ada ketidakpastian masa depan, pendidikan anak-anak yang saat ini orang tua khawatir bagaimana dengan pendidikan anak-anak. Kemarin ada orang tua anak menanyakan kepada saya, bagaimana dengan anak-anak dia mau masuk kelas 1, kapan mulai mereka sekolah? Saya katakan kita tunggu pemerintah. Dan barangkali hasil yang kita upayakan ternyata nihil, tidak ada hasil apa-apa. Wajar saudaraku kalau kita kecewa. Wajar bagi kita untuk kecewa. Barangkali pada diri sendiri, atau barangkali kepada teman kita, atau mungkin kita kecewa dengan atasan kita yang beberapa waktu lalu itu tidak diberikan itu apa itu namanya itu kalau umpamanya hari besar itu, ya ada diberikan THR atau bonus-bonus dan lain sebagainya. Banyak sekali berita-berita bahwa mereka kecewa dengan atasan mereka. Atau mungkin kita kecewa kepada bawahan kita. Wajar untuk kecewa pada orang-orang yang kita harapkan dia bisa membantu kita, dia bisa menolong kita. Tetapi ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Semua harapan sering pupus. Rekan GPS yang diberkati Tuhan, Habakuk mengalami masa sulit seperti itu. Dia mengatakan tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk mengalami semuanya itu. Namun walaupun realita kasat mata banyak yang hilang, banyak yang tidak ia dapati, dan banyak yang pupus, adalah bagaimana tanggapan Habakuk atau orang-orang yang menghadapi seperti itu. Adalah pengendalian atau respon di dalam kita menghadapi
suasana atau situasi yang seperti itu. Habakuk tidak membiarkan keadaan menentukan respon dirinya. Luar biasa saudaraku ya. Habakuk tidak membiarkan keadaan menentukan respon dirinya. Kenapa bisa? Kenapa? Sebab fokusnya tidak hanya pada keadaan atau perasaannya. Fokusnya pada kekuatan kasih Tuhan. Ya, di dalam pembacaan kita tadi. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Fokusnya pada kekuatan kasih Tuhan, fokusnya pada tindakan Tuhan baginya, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Responnya beda dari banyak orang. Orang banyak baru bersuka cita ketika semuanya itu berhasil, sukses, berjalan baik, atau apa yang kita harapkan terjadi. Tapi Habakuk tidak, saudaraku. Ia bersuka cita justru di tengah kondisi yang tidak memberikan apa yang manusia normal harapkan. Yang mengatakan tadi bahwa semuanya itu mengecewakan, tidak memberikan buah, tidak memberikan harapan dalam setiap apapun yang ia harapkan. Namun ia justru bersuka cita di tengah kondisi yang tidak memberikan apa yang manusia normal harapkan. Saat ini sedang kita menghadapi kondisi yang sulit. Anak-anak tamat kelas 6, bagaimana dengan pendaftaran, tamat SMA, bagaimana dengan kuliah, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, bagaimana dengan pekerjaan. Seorang bapak datang kepada saya bahwa saya tidak mengerti bagaimana kelanjutan pekerjaan ke depan. Sepertinya sampai akhir tahun ini saya tidak bisa apa-apa. Saya mau buat apa, tidak ada yang bisa saya buat. Karena memang itu profesi saya. Luar biasa saudara. Habakuk mengatakan, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika hidup ini kita sadarkan sepenuhnya, sambil kita bekerja dengan baik, hati dan pikiran fokus pada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudaraku, dari dulu sampai sekarang Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus terus bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kenapa bagi yang mengasihi Dia? Ketika kita fokus kepada Tuhan atas keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Jadi rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, respon hidup dalam kondisi saat ini yang sedang kita alami dan hadapi, tetap bersuka cita, tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Jangan hilang sukacita kita ketika kita menghadapi saat-saat ini. Tapi terus bersemangat, terus bersukacita. Yang kita tahu bahwa sumber segala apa yang kita butuhkan, sumber segala apa yang kita harapkan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita semakin andalkan Dia. Mari kita fokus pada yang memberi segala sesuatunya, itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Sebab firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami pada malam hari ini sangat memberikan kekuatan bagi jiwa kami, bagi kami dalam kami menjalani hidup ini. Bahwa walaupun semuanya mengecewakan, tidak ada hasil, tetapi kami mau bersukacita, bersorak-sorak sebab Engkau adalah keselamatan kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, janji-Mu luar biasa kepada kami pada malam hari ini. Kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Sambil kami mau berjuang, bekerja untuk segala sesuatu yang kami harapkan dalam kehidupan ini.
Terima kasih Bapa di sorga. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melewati segala masa sulit saat ini. Engkau memberkati kami semua. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik bagi kita pada malam hari ini. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya yakin sudah memberkati kita semua yang mendengarkan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah menyempatkan waktunya dan mengambil pelayanan di ibadah malam hari ini. Bagi Mayor Nyonya Kasiat Hondro sudah membentangkan firman Tuhan bagi kita, dan kita mendapatkan berkat yang baru lagi di malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Pembawa Sulu Jonathan Indra yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk melayani kita, memimpin ibadah GPS pada malam hari ini. Rasanya dia sudah jauh-jauh, terus juga mungkin berusaha untuk meminta izin dari orang tuanya. Itu merupakan pelayanan yang berbau harum di mata Tuhan. Dan juga bagi saya sangat senang gitu saya rasanya melihatnya. Jadi melalui pengumuman ini juga saya memberikan kesempatan bagi kita semua, siapapun yang ingin melayani Tuhan bisa menghubungi saya, dan kita bisa mengaturnya untuk ibadah GPS yang akan datang. Jadi teman-teman juga bisa dipastikan kita di minggu akan datang masih dengan cara yang sama, melalui channel YouTube ini kita menyiarkan video ibadah GPS, dan saya harap kita semua bisa bersama-sama beribadah di setiap Jumat malam. Ajak juga teman-teman yang lain, atau kita saling mengingatkan supaya kita sama-sama tetap bisa beribadah melalui ibadah GPS. Dan juga teman-teman selalu jaga kesehatan. Kita sedang berada di masa new normal pada saat ini, jadi segala sesuatunya harus kita bisa adaptasi supaya kita sama-sama tetap sehat, tetap selamat. Dan semoga ketika kita bisa bertemu lagi, kita bisa dalam keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan juga saya mengajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama bagi rencana di mana bulan depan kita kira-kira mulai mencoba lagi untuk beribadah secara langsung di gereja ini, walaupun nanti masih mengikuti protokol kesehatan, jumlahnya setiap ibadah dibatasi. Tapi teman-teman, tanpa doa kayaknya kita masih tidak akan bisa melakukannya segalanya dengan baik. Jadi teman-teman selalu dukung dalam doa supaya kita bisa melakukannya, merealisasikannya, dan juga gereja kita bisa mendapatkan izin, dan segalanya diberkati oleh Tuhan, dan segalanya bisa berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, sekali lagi jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin acara, Saudara Jonathan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua pasti merasa sangat diberkati oleh firman Tuhan yang baru kita dengarkan pada malam hari ini. Yang saya dapatkan dari firman Tuhan malam hari ini secara pribadi, yaitu kita harus tetap bersuka cita apapun keadaan kita. Seperti layaknya Habakuk yang mengalami kesulitan yang luar biasa dalam hidupnya, tapi ia tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, saya harap kita semua akan terus memiliki sukacita Tuhan dalam hati kita masing-masing. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kembali bersuka cita dengan menyanyikan KOR nomor 137, Berjalan dengan Yesus setiap hari. Berjalan dengan Yesus setiap hari, sampai rupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi ia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku waktu siang. Apalagi nanti kalau malam gelap diubahkannya jadi terang. Sekali lagi, ku jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga muda yang mulia. Pagi-pagi ia
kembali kepada Ibu Mayor Kesehatan untuk menutup kita dalam doa. Haleluya. Saya persilakan kita semua berdiri. Mari kita akhiri ibadah GPS pada malam hari ini dengan doa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini, di mana kami boleh memuji-muji nama Tuhan, menaikkan doa kami, bahkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Semuanya itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kami diberkati, dikuatkan lagi jiwa kami untuk semakin hari semakin berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa bagi saudara Jonathan yang memimpin ibadah ini. Tuhan terus melengkapi dia untuk pelayanan Tuhan pada hari-hari ke depan. Terima kasih waktunya, terima kasih kerelaannya dan persembahan hidupnya untuk diberikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk pendidikannya, kelanjutan pendidikannya. Tuhan buka jalan dan Engkau tolong, Engkau beri semua berjalan dengan baik dan sukses, segala hal yang dipersiapkan untuk kuliahnya ke depan, dan Engkau juga memberkati orang tua atau keluarganya. Kami juga berdoa bagi kami hamba-Mu, baik hamba-Mu ini maupun Eben. Tuhan berkati kami dalam pelayanan kami ke depan, juga pendidikan Eben, agar ia boleh menyelesaikan kuliahnya itu dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Dalam segala hal apapun yang dia upayakan, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, semua anak-anak GPS yang beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini, Tuhan menilik kehidupan mereka, memberkati kehidupan pribadi, memberkati pendidikan, masa depan mereka, pekerjaan mereka. Bahkan kami berdoa kiranya mereka tetap bersuka cita di dalam masa-masa yang sulit saat ini. Mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau karuniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan, luputkan kami semua dari virus corona, dan kami berdoa kiranya Tuhan melenyapkan virus corona ini di atas muka bumi ini, bahkan di negara kami dan di kota Makassar. Tuhan memberkati para pemerintah yang menangani akan wabah ini, bahkan juga dokter, perawat, dan relawan yang memberi hidup mereka untuk menolong saudara-saudara yang kena virus ini. Engkau jamah saudara-saudara kami yang saat ini menderita, Engkau sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi rencana untuk kembali kami beribadah di gereja ini. Apapun usaha dari kami atau jemaat untuk merealisasikan akan nantinya bisa beribadah kembali, kami semuanya serahkan kepada Tuhan. Engkau memberkati segala apa yang kami upayakan, protokol kesehatan dan juga kebijakan atau izin dari pemerintah untuk kami beribadah kembali. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh beribadah dan semua jemaat-jemaat Tuhan dapat terhimpun lagi untuk bersama-sama membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kepada Tuhan perjalanan Jona kembali ke rumah. Engkau sertai di perjalanan, jauhkan mara bahaya dan tibakan dengan segala selamat. Dan kiranya sepanjang malam ini naungan pemeliharaan Tuhan atas kami semua. Inilah doa kami, ampuni kami dalam segala kekurangan dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan kiranya rahmat daripada Allah di dalam Yesus Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Oke.